Teman-teman, ini adalah hal yang sangat menyenangkan buat saya. Saya sangat bersemangat di hari ini karena ada truk Mercy di belakang saya yang kita punya kesempatan untuk nyobain gimana canggihnya, gimana rasanya, dan gimana impresinya untuk ngendarain mobil-mobil, truk-truk yang sangat canggih, sangat modern, dan sangat mahal ini. Nanti pengetesannya banyak, termasuk juga ada tes di on-road, yang di on-roadnya ada pengereman, lalu ada zigzag, dan juga nanti ada di off-roadnya teman-teman. Termasuk gimana kemampuannya mereka menangani medan-medan yang berat. Gitu. Seperti apa ulasannya? Ikuti kami terus. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Ini Exor 4928T yang dipakai buat tes pengereman ABS. Tuh, tinggi banget. Ini sejajar sama kuping saya nih, over fendernya nih. Nah, tempatnya wow. Ini ada pegangan. Mas, permisi, dengan Mas siapa, Mas? Aris. Mas Aris, saya Bowo, Mas. Jadi Mas Aris ini adalah pengemudi yang udah jelas berpengalaman. Dan dia akan menangani dengan sangat baik soal pengereman. Jadi kita kalau udah terbiasa ngetes mobil dengan ngerempol gitu ya. Nah, ini Mas Aris sudah biasa ngerempol dengan truk ya, Mas ya? Siap. Oke, kita coba sekarang ya. Oke, siap. Entah mekanik, entah drivernya. Oh, oke. Jadi driver juga nggak salah cara mengoperasikan kendaraannya. Jadi Mas Aris ini akan mentraining driver yang membeli. Customer yang beli pasti kita di training drivernya supaya dia benar cara mengemudikan. Oh, oke. Benar itu seperti apa. Jadi Mas Aris ini trainernya teman-teman. Ini secara skill nggak mungkin kaleng-kaleng ini. Mas Aris mau nanya dulu Mas, Iya. Teknisnya ini berarti kita akan melakukan pengereman ngepol Yes. dengan kecepatan berapa Mas Aris dari ini settingnya? 40 sampai 50 km per jam. Jadi dari 40-50 lalu kemudian langsung diinjek rem gitu aja? Full, nanti berhentinya di titik mana, itulah fungsi dari ABS-nya. Nah, ketika ABS berfungsi, roda ini kan masih berputar tuh, Ya. karena sistem ABS-nya. Ya. Jadi setirnya masih bisa kendali. Masih bisa dikonter ya? Yes. Jadi mau arahnya ke kiri atau ke kanan tergantung jarak pengeremannya. Ya, Ya. mungkin kalau pas jaraknya terlalu pendek atau nggak dapat oleh depan, ya driver masih bisa buang ke kiri atau Oke. ke kanan. Jadi prinsip utama dari ABS adalah kita nggak ngelocking teman-teman. Dengan ban depan itu masih bisa bergerak sehingga dia masih bisa untuk dibelokin. Ya Mas Aris ya? Yes. Untuk bisa menghindar kalau misalnya ada kemungkinan insiden. Kita coba aja nih. Jadi Siap Mas? Wah seru banget ya. Jadi kita akan lumayan kenceng di sekitar 40-50 lalu akan ngepol. Iya. Oke. Rasanya memang terkendali semuanya ya. Kita bahkan nggak kelihatan kayak lagi hard braking. Ya antara truknya yang memang sangat canggih sehingga sangat kompeten atau ya dari drivernya memang sangat bagus secara skillnya. Dua-duanya kali Mas Aris ya. siap. Gitu. Mas Aris terima kasih atas Iya, makanya kan infonya. driver butuh di training ya itu Ya. maksudnya. Gitu. Jadi kalau di Mercedes-Benz mungkin di brand lain saya kurang paham teman-teman, tapi kalau di Mercedes-Benz ketika customer itu membeli mobil komersialnya, truknya akan dapat pelatihan dari tim trainernya dan salah satu trainernya adalah Mas Aris. Jadi di sini ada kompartemen terbuka, bisa buat naruh banyak hal. Lalu di sini ada head unit nih, terutama ternyata head unitnya ada juga nih. Kalau yang ini apa ya Mas Aris ya? TCO tachograph.
untuk logger ya, data log. Ada log kalau buat di sana kan driver harus masukin SIM untuk pergantian dia mengendara. Oke. Ini trailer brake ya? Trailer brake Hanya berfungsi ketika trailer nyambung. nyambung. Oke. Mas, ini bisa dijelasin Mas Haris berapa speed? Ini 8 speed 8 speed ya. plus 1 untuk crawler. Oh, berarti yang extra low ya? Iya. Oke. Jadi 9 speed lah. Kalau ini apa Mas Haris? Rem parkir atau handbrake. Oh, oke. Nah, klaksonnya di sini teman-teman. Bukan di sini. Loh, 2. ini juga dong. Iya, maksudnya 2. Tergantung supir mau enaknya di mana. Oh, oke. Ini klakson dan di sini juga ada klakson. Ini pengaturan AC ya Mas Haris ya. Yes. Ini power window, bener? Iya, power window sebelah kiri. Ini Untuk nyambung trailer brake-nya. untuk nyambung trailer brake, kemudian hazard, nih AC, ini lampu ya. Ini untuk exhaust brake atau engine brake. Oh, ini buat exhaust brake, engine brake. Iya. Oh. Oke, oke. Ini yang pengereman tanpa tanpa habis apapun. Maksudnya tanpa habis apapun? Kampas rem tidak habis, minyak solar juga nggak habis gitu maksudnya. Jadi Oh, ketika oke. menggunakan engine brake tidak ada yang haus gitu maksudnya. Iya. Dan dia kan engine ini ya, debitnya kan di off kan, di cut kan. Iya, Jadi nggak ada masuk. Di-cut oleh control unit ketika engine brake aktif. Ini nih, ini engine brake ya. Kalau ini apa Mas Haris? Ini untuk onboard diagnostik ketika kendaraannya ada masalah. Oke. Jadi bisa lihat di sini menunya nanti Ini atau ini tadi yang onboard ini diagnostic? 2 tombol ini. Oke, ini Jadi dua ini buat tombol- onboard. ya, ini tombol menu untuk melihat isinya di dalam instrumen ini. Oke. Jadi kalau ketemu ada kesalahan atau kerusakan di dalam sistem Mercedes, pengemudi juga udah tahu sebenarnya lewat Oke. display di sini nanti. Ini displaynya di sini teman-teman. Jadi onboard diagnostic ya. Diagnostik betul. Nah, nanti mekanik tinggal nyari dia adanya di mana, tinggal pencet. Nanti di sini misalkan kalau misalkan ada kerusakan di control unit engine, ya, berarti di MR, nanti pencet informasi, nanti ada kalau dalam kondisi bagus dia akan tertulis oke. Oke. Tapi kalau ada kondisi kerusakan atau kesalahan dia akan timbul angka binari 4 digit. Ini penjelasannya memang teknis tapi intinya ini semua nih canggih nih, nggak hanya soal beban yang bisa diangkut nih sangat bagus gitu ya secara kemampuan, tapi juga soal fitur, keselamatan dan sebagainya juga ya. Ini Mercedes-Benz teman-teman. Lalu ini power window ya Mas ya? Windows sebelah kanan. Kalau ini Ini untuk interwheel dan interaxle. interwheel interaxle untuk Interaxle itu Locker? ketika axle 3 dan 4 1 banding 1. Interwheel bannya 1 banding 1. Oh, oke. Jadi kalau interaxle itu gardan 3 dan gardan 4 dikunci 1 banding 1, itu masih boleh belok. Tapi kalau interwheel itu kayak di vlog lah bahasanya. Oh, Jadi oke. bannya dikunci 1 banding 1 kanan dan kiri ya still udah nggak boleh belok. Iya. Interwheel dan interaxle ya. Aktivasinya wajib berhenti. Oh iya, karena engaging ya Mas ya. Yes. Kalau ini Mas, maaf Mas. Yang ini cruise control. Oke. Kita punya cruise control, jadi ada kalau di di jalan panjang atau di tol, Iya. pengemudi nggak terlalu capek, dia hanya fokus untuk melihat dan lebih fokus untuk melihat lah. Jadi Iya. ketika di 60 atau di 40 atau di berapa kecepatannya, syaratnya hanya 15 km per jam Minimal. minimal. Setelah itu bisa aktifkan cruise control ini. Kalau yang sampingnya LM limited. Limited. Oke. Kan ada di beberapa site itu atau di tambang atau di peraturan daerah itu kan ada yang maksimal 40 Iya. Ya udah dia bisa set di sini, kemudian ya udah mau digas mentok sampai apapun ya dia masih Akan 40. kecepatan dari, jadi pembatasannya, limitasinya dari kecepatan bukan dari putaran mesin ya, Yes, dari Mas Haris ya. kecepatan, betul. Kalau yang sebelah kanan apa Mas Haris? Sebelah kanan ini untuk lampu utama, lampu senja atau lampu kota dan lampu utama. Oh, oke. Ini sebenarnya ada banyak slot buat tombol-tombol ya Mas Haris ya? Iya, tergantung fiturnya lagi nanti Oh, oke. tambahannya. Siap. Dan di sini ada apar teman-teman. Ini sebenarnya ada space yang lumayan besar ya Mas ya. Iya.
biasanya akan ditempatkan apa gitu, entah kompartemen atau bangku atau apa? Untuk safety tidak ada, nggak boleh. Oh gitu. Iya, karena kalau dia nge-brake secara dadakan ini akan terlempar keluar. Oke, nah ini poin yang saya baru tahu, mungkin teman-teman juga baru diceritain bahwa ini teman-teman kosong bukannya tanpa sebab. Ternyata ini ada tujuannya. Kita mesti kosongin untuk alasan keselamatan. Dengan asumsi kalau misalnya ada orang di sini misalnya, itu pas lagi hard braking bisa mental gitu. Ini Axle 1 dan biasanya juga ada Axle 2 nih di sini nih. Nah, ini kita nyebutnya Axle 3 dan Axle 4. Gitu. Walaupun yang di depan ini cuma satu, cuma biasanya ada yang steeringnya tuh 4 di depan. Dan sekarang kita pengen coba yang ini teman-teman. Yang itu, yang pendek itu disebutnya tractor head, sementara yang ini rigid. Makanya kodenya ini kalau di Mercy Exor 2528R rigid. Dan teman-teman, saya sudah berada di kursi pengemudinya Exor 4023T ya, benar Mas Bimo ya? Betul. Dan by the way, kenalin teman-teman, ini Mas Bimo yang akan menjadi pendamping, yang akan memberikan segala info yang terkait dengan truk ini supaya bisa diceritain ke teman-teman. Yang pasti ini, yang pasti banget teman-teman, ini nggak pakai AC. Bener, ini ada tombol-tombolnya tapi hanya blower, nggak ada kompresor yang buat pendingin. Makanya ini rada anget ya Mas ya. Iya. Spoi-spoi. Dan ini mirip seperti yang di pengetesan yang seri ABS. Kalau yang ABS itu 6x4. 6x4. Yang tadi itu ya. Betul. Tipenya apa Mas Bimo? Yang ABS tadi 4928T. Kalau yang ini 40 4023T. Ini 23T. tipe terbaru yang memang baru hadir di Euro 4. Oke. Dan ini 4x2 teman-teman. Ada 4 roda dengan penggeraknya hanya di belakang. 4 titik roda. 4 titik roda, geraknya hanya di belakang. Penggerak, Ya. Lalu ini tombol-tombolnya seperti yang tadi di ABS ya. Termasuk ini buat MID. Nah, ini ada data loggernya, lalu kemudian ada head unitnya. Gitu. Impresinya adalah yang pasti semuanya berbeda teman-teman dengan kebiasaan grid atau ngetes yang fokusnya ke mobil ya. Termasuk setirnya yang sangat besar. Lalu ini nih, setir untuk pengaturan setirnya. Teleskopik tuh justru untuk naik turun, bukan maju mundur. Nah, kalau maju mundur justru kayak tilt, dibalik-balik. Oke, lalu kemudian di sini ada 8 speed sebentar. Saya atur dulu. Ini saya majuin dulu. Jadi teman-teman, ini pengaturannya air suspension. Ini lebih enak sebenarnya buat meredam guncangan. Dan ini buat trailer brake teman-teman. Kalau penjelasannya Mas Bimo nih, ketika terkoneksi atau dipasang trailernya, ini bisa buat ngerem secara manual gitu ya Mas Bimo ya? Ya, jadi kalau kita narik trailer, ini buat ngerem trailernya. Oh, oke. Tapi unitnya tidak direm, unitnya tetap pakai pedal rem. Ya. Lalu kemudian di sini buat rilis handbrake-nya. Handbrake ya, bener ya, bukan parking brake ya? Pakai hand. Oh iya. Ini buat rilis parking brake teman-teman. Nah, gitu. Dan ini juga dengan pneumatis ya, dengan darah ya. Ini adalah unit yang mirip secara kompartemen dengan yang tadi kita tes ABS. Dan ini 8 speed. Tenaganya tuh sekitar 220-230 dk ya Mas ya. 238 tepatnya. 238 dk. Tapi yang istimewa bukan dari tenaganya, karena tenaganya mungkin terdengar biasa saja. Yang mobil udah banyak gitu yang 200, 2,5 dk gitu ya. Torsinya teman-teman, yang bisa sampai 850-an Newton meter. Dan itu yang lebih diperlukan bagi mobil yang berurusan dengan beban sangat berat. Sekarang kita langsung aja. Koplingnya enteng, surprisingly enteng. Saya pernah coba Lotus Exit atau Lotus Elise gitu ya, luar biasa berat, tapi ini enteng sekali. Kita coba satu, cabut dulu ini. Masukin dulu giginya. Oke, kita sekarang masukin dulu giginya. Nah, tadi yang tadi saya contohkan Mas. Oke. Nah, masuk gigi satu, tidak usah injek pedal gas. Jadi Oke. main kopling dan rem aja. Oke, ini saya rilis parking brake-nya.
Main kopling sama pedal rem. Oh iya, saya diceritain tadi sama Mas Aris ya, berarti ya, yang di ABS ya. Kalau mau nyalain mesin klakson sekali, kalau mau maju 2 kali, lalu kalau mundur pencet 3 kali klaksonnya. Gitu. Itu kode etik ya Mas ya? Betul, karena takutnya ada orang di sekeliling truk yang tidak aware kalau truk kita mau maju atau Yes. manuver. Oke, kita jalan sekarang. Silakan. Nah, sekarang hanya lepas kopling. Yeah, I'm moving. Jadi ini karena besar teman-teman, panduannya atau pemantauan itu banyak sekali. Spion di sebelah kanan ada 2, lalu di sebelah kiri ada 4. Di situ ada 2 yang ngeliat ke belakang, lalu ada yang frontal samping, lalu juga ada yang ke depan. Jadi memang mestinya membantu pengemudi untuk melihat keadaan sekitar. Oke, masuk kedua. Oke. Itu asetnya di kiri ya Mas. Oh iya, Eropa. Iya, Mas. Eropa. Eropa. By the way, saya mendingan lepas masker lagi aja. Wah. Tapi memang bantingannya itu sebenarnya nggak terlalu berguncang ya Mas ya? Atau karena jalannya aja lagi rata? Nah, biasanya justru ya kalau kendaraan komersial itu kalau ada beban lebih empuk. Oh, oke. Oh, berarti sekarang mestinya pas lagi di titik terkerasnya dong ya? Iya. Karena lagi nggak ada beban. Dan ini kan traktor head. Ah. Traktor head kan memang beban tidak akan bertumpu ya. Oh, oke. Jadi lebih inilah. Tapi kira-kira cenderung empuk di kosongannya. artinya antara ketika terisi trailer penuh gitu ya dengan kayak gini nih, ya bantingannya mirip-mirip aja kayak sekarang ya. Ini lagi zigzag teman-teman. Zigzag di sebuah tractor head. Kepala trailer kali ya beberapa orang menyebutnya Mas Bimo ya. Dan ini setirnya enteng teman-teman. Sama Fortuner mungkin bisa mirip-mirip atau bahkan bisa lebih enteng ini nih. Ini bantingannya ketika ngelewatin bumpy. Oh, tetap terguncang sih. Artinya kalau udah terbiasa dengan sistem suspensi yang ada di mobil, mungkin SUV gitu ya, ya ini udah lebih berguncang. Cuma mungkin untuk ukuran mobil komersial, untuk sebuah truk tractor head, ini sudah sangat optimal ya Mas Bimo ya. Kita putar balik dulu nih U-turn. Sennya di sebelah kiri teman-teman. Nah, kendaraan Eropa. Tapi memang washer sama wipernya juga di sebelah kiri. Saya berhenti dulu, ada mobil. Lepas gas nih teman-teman. Hanya ngelepas kopling, nggak nginjek pedal gas. Sekarang mulai diinjek. Tapi tuas Porsche-nya berat. Ini berat nih Mas. Standar truk. Kalau buat yang terbiasa bawa mobil manual, mobil penumpang manual, ini berat hitungannya. Jadi gas aja ditekan Mas, terus angkat gas, kita tes engine brake. Oke. Ini gas aja terus. Ya lepas gas. Oh, oke. Jadi ketika lepas gas, engine brake-nya itu langsung aktif teman-teman. Dan itu penting buat mobil komersial dengan beban berat. Kalau selalu ngandelin kampas rem, tentu akan lebih cepat habis ya Mas ya? Iya. Dan ketika engine brake pun juga dengan debit bahan bakar yang cut off. Jadi nggak ada, lebih boros gitu nggak ada. Dan engine brake yang tersemat di unit Axor ini ada 2 fitur atau 2 teknologi. Yang pertama adalah constant throttle valve. Cara kerjanya kira-kira seperti membocorkan ruang kompresi. Oke, biar nggak terlalu ngerem ya? Jadi kayak apa ya? Kayak lost power. Kayak lost power artinya powernya drop, jadi pelan. Oke. Nah, yang kedua ditambah dengan exhaust flap. Exhaust flap oke. Exhaust flap itu jadi dia menutup saluran buang.
menutup saluran buang. Ya, jadi jalur exhaustnya ditutup, jadi tidak ada tenaga dorongnya. Oke. Dan karena dua teknologi ini hanya dimiliki oleh Axor di kelasnya ya. Oke. Di kompetitor hanya ada fitur exhaust plan. Exhaust plan. Axor ada dua, nah. Yang pertama kapsul throttle valve, yang kedua exhaust plan. Wow. Dan by the way teman-teman, ini transmisinya ada yang berbeda nih. Gimana Mas Bimo? Ya, jadi Axor itu kan terdiri dari dua keluaran horsepower, 230 dan 280. Ya. Ini transmisi yang terpasang adalah G131 yang biasanya dipasang di unit 280 horsepower. Oke. Tapi ini 230 horsepower disematkan transmisi yang biasa dipasang di 280. Apa istimewanya Mas Bimo? Istimewanya dari sisi speed dia lebih banyak, percepatannya sampai 8+1. Oke. Kemudian dari sisi penerimaan torsinya juga lebih besar. Karena G131 menandakan dia bisa menerima input torsi 1300 Nm. Gile. Torsinya sampai 1300 Nm yang bisa ditahan sama dia ya. Wow. Nah, teman-teman, itu adalah impresi saya bahwa Axor 4023T. Jadi 4023 itu adalah salah satu pilihan yang baru yang di jajaran Axor yang Euro 4. Ya Mas Bimo ya? Betul. Dan ini CKD di Indonesia dengan komponennya datang dari India ya Mas ya? Dari India, dan tentunya karena CKD banyak lokal kontennya juga. Ya, ini dirakit di Wanaherang teman-teman, di Jawa Barat, nggak jauh dari Bogor. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother. Dan by the way teman-teman, di sini di tangki itu ada tulisan sulfur 50 ppm, yang artinya menuntut penggunaan BBM berkualitas yang pasti teman-teman. Ini secara requirement itu solarnya mesti bagus ya, kayak Pertamina Dex gitu ya. Artinya untuk mencapai tenaga yang tadi 200-an deka dengan torsi yang 800-an Nm itu dan mencapai Euro 4, dia mesti diisi dengan BBM yang berkualitas, BBM diesel yang berkualitas. Cuma bukan nggak mungkin, karena situasi yang mungkin urgent atau apa gitu, bisa aja diisi sama selain Pertamina Dex. Dan mestinya ini pun juga punya toleransi mesinnya untuk diisi oleh BBM yang nggak sesuai dengan requirement. Dan sekarang saatnya yang mode off-road teman-teman, pengetesannya. Ini dengan seri Axor 2528 CX. Nah, ini sekarang kita sudah ada di track off-road teman-teman, bersama Mas siapa? Adi. Mas Adi yang akan mendampingi saya. Jadi ini tipenya berbeda dengan yang tadi yang di on-road. Yang ini apa tipenya Mas Adi? 2528 CX, Axor 2528 CX. 2528 CX yang CX. Ya, CX. Gitu. Oke, ini sekarang dimajuin seperti yang kayak tadi. Pengaturannya memang banyak pilihannya. Termasuk ada head adjuster dan reclining. Oke, kalau secara instrumen mirip kayak tadi yang juga nggak pakai AC, teman-teman. Jadi ini hanya blower. Oke, kita jalan sekarang Mas Adi. Silakan. Jadi tadi di awal Mas Adi sudah memberi saya briefing singkat. Dan sekarang kita coba langsung. Oke, nah ini hanya lepas kopling aja teman-teman. Belum nginjek gas. Memang torsinya luar biasa ya Mas Adi ya. Luar biasa. Dan ada di RPM rendah. Oke. Wow. Dan by the way, ini sebenarnya 8 speed yang sebenarnya ada satu tambahan crawling. Cuma kalau tadi Mas Adi nunjukin kayaknya crawling nggak perlu kepake di situasi seperti ini karena nggak ada beban ya Mas Adi ya. Betul.
Jadi kira-kira dalam kondisi seperti ini, trek seperti ini masih aman untuk mobil ini, truk ini ngelewatin tanpa rasio crawling. Crawl itu secara rasio sangat kasar. Jadi ini varian yang baru ya, Mas Adi? Varian baru kita dari yang untuk sebelumnya CH, sekarang ada keluar CX. Oke. Dan sudah Euro 4 ya? Sudah Euro 4. Gile loh. Mobil komersial sebesar ini gitu ya, truk Euro 4. Artinya memang secara bahan bakar requirement-nya pun juga khusus gitu ya maksudnya. Betul. Nggak boleh pakai biosolar dong. Ya setannya yang 51. Sama PPM-nya maksimal di 50 ya. Iya, betul. Ini saya di gigi 3 nih teman-teman. Masih sangat mudah buat dia. Padahal kecepatannya sangat rendah ini di sekitar 15 km per jam. Oke, ini di depan nih ada U-turn. Nah, Ini? terus lebar pakai assist. Oke. Ini kayak sidewinder, teman-teman. Kepalanya tuh kayak bergeser. Alih-alih berbelok. Ini kalau nanti hujan, Mas Adi, nggak takut kan? Wih. Soalnya emang secara ban pun juga sudah menggunakan ban auto ya, Mas ya? Ya, untuk off-roadnya. Yang standar. Sudah auto. Asik banget nge-counter setirnya karena memang setirnya enteng, teman-teman. Tapi itu dia, posisinya kan cenderung datar gitu ya. Ya. Beda seperti kayak kebanyakan mobil ya. Ini udah mulai agak menantang nih, ada gundukan. Nanti melebar kayak tadi, Mas. Lebar kita dorong ke kanan. Ya. Gini, patah kanan. Oke, yuk. Gigi 2 aja. Ya, 2 aja. Oke. Boleh diaktifkan interaxle-nya. Sekarang? Ya, diinjak dulu koplingnya. Ya. Interaxle 1 Heeh. atau 2 boleh, interwheel-nya sekalian boleh. Gini. Tapi nanti sebelum kita masuk Belok kiri. kanan, matikan interwheel-nya. Oke, teman-teman mau sedikit menjelaskan. Jadi di sini pengetesan interaxle dengan interwheel. Interaxle itu menyatukan gerakan antara poros penggerak yang depan sama yang belakang. Kan ada 4 kan penggerak di belakang. Kemudian kalau interwheel itu menyatukan antara gerakan yang roda kanan sama kiri. Nah, kalau interwheel itu nggak boleh dipakai belok, teman-teman. Kayak locker diferensial lah ya, udah kebayang mekanismenya. Karena kalau pas belok interwheel itu engage, itu ada potensi patah ya, Mas ya. Betul. Gitu. Sekarang kita coba di satu aja, Mas Adi. Boleh silakan. Wow. Ya, digas aja langsung. Dinaikkan sampai ke RPM power-nya 2000. Masih di satu. Iya, nggak apa-apa. Naikkan aja terus. Ya, dimatikan interwheel-nya. Oke, terus. Sekarang udah tinggal interaxle. Betul. Jadi ngerasa jago ya, padahal mobilnya yang hebat nih. Ini benar-benar experience yang berharga, teman-teman. Karena nggak setiap hari bisa berurusan dengan kendaraan sebesar, setinggi, sepanjang, semasif ini ukurannya kan. Pun dengan sistem kerja yang ini benar-benar nggak sederhana. Dia bisa mengkoneksikan banyak hal, termasuk soal sistem penggerak yang itu dibutuhin buat habitatnya. Kita berhenti dulu. Oke. Cuma ini benar-benar berat ini. Ini driver mesti tangannya kenceng-kenceng nih ya. Mas, ada nggak sih truk yang matik? Kita ada transmisi manual, tapi perpindahan giginya secara otomatis. Oh, nggak perlu injek kopling ya? Nggak perlu, Oh, jadi nggak oke. ada pedal koplingnya. Yang injak koplingnya komputernya yang injak kopling. Oh, oke. Automated manual transmission ya? Betul, otomatis manual transmission. Saya berharap teman-teman yang pengen ngerasain ini suatu saat kesampaian. Entah jadi customer yang bisa beli atau yang punya pengalaman atau keahlian ngerasain kendaraan sebesar, seistimewa ini. Ya Mas Adi ya? Iya dong, harus nyobain lah. Itu tadi bunyi apa tuh? Ces gitu? Itu anginnya ya, jadi kalau ini kan ada kompresor on, Heeh. kalau dia anginnya sudah full, itu yang buangnya.
Angin dari apa nih? Dari Sistem remnya. oh remnya, Kan oke. sistemnya kan penghilangan angin tuh. Ya. Jadi itu kompresor anginnya udah full. Tabung anginnya full, kompresornya dimatiin, cut off. Ya, ya. Biar nggak terlalu kencang ya, over compression ya. Betul. Ini kita langsung aja gigi 2 Iya, boleh naikkan sampai RPM-nya, Oke. RPM powernya. sampai gigi 2. Iya. Fik, ke Alfamart yuk. Tadi gigi 2 sangat mudah dan sekarang downhill. Yang kiri kanan, Mas Adi? Iya. Oke. Ini air brake apa yang mesti saya lakukan? Ya ini. Turunan ini kan kita menggunakan rem lah ya. Jadi kalau kita injak rem itu kan ya nggak seberat yang kayak hidrolik lah gitu. Oke, sehingga saya hanya ngerem biasa aja gitu Rem ya? biasa aja gitu. Jadi dia penginjakan rem itu normal kayak rem mobil sedan aja. Oke, dengan posisi gigi di 2, 1 nggak apa-apa? Boleh kalau manfaatnya engine brake boleh, mau pakai rem boleh. Seperti itu. Oh, Iya. oke, coba deh. Dengan masuk di gigi 2, Iya. engine Lepas brake, aja. Koplingnya lepas. ngerem sendiri nih padahal turunan. Sekarang kita nyoba yang di-vlog, dan di di-vlog ini maksudnya di arena pengetesan differential lock ini semakin terasa penggunaan dari inter axle dan inter wheel, teman-teman. Karena ini di depan ada kuku macan. Jadi akan ditunjukin dulu gimana truk ini ketika inter axle dan inter wheel-nya itu belum aktif. Oke, nah ini kuku macannya. Ini guncangannya lumayan nih. Wow. Wow. Nah, ban belakang udah ada yang ngangkat nih. Oke, sekarang saya injek kopling. Ini tadi inter axle-nya sudah aktif. Lalu saya aktifkan inter wheel. Sekali lagi, kalau inter wheel itu aktif, dia ada tanda bunyinya untuk ngingetin pengemudi bahwa inter wheel lagi aktif. Kalau sampai lupa, lalu dia belok, ya itu dia akan potensi patah. Smooth banget ya, Mas. Lepas aja koplingnya. Iya, ini udah lepas kopling, nggak ngegas. Oke, matikan di inter wheel, matikan aja. Udah jalan. Oke, sekarang saya matikan inter wheel. Nah. Ini kalau ngelihat aslinya ini sebenarnya kuku macan menyeramkan nih buat artikulasi roda, buat sebuah mobil SUV gitu ya. Ini sangat apa ya? Sebuah handicap yang menurut saya ini sangat berat. Dan ini nggak hanya soal sistem penggerak teman-teman, tapi juga sistem sasis yang dia mampu fleksibel untuk menjadikan artikulasi rodanya semakin bagus. Jadi semakin bagus artikulasi rodanya, semakin bagus dia untuk menjangkau permukaan kan, sehingga mobil bisa jalan. Masuk gigi 1 ya Mas Adi. Nah, ketika interwheel itu aktif ya sudah langsung se-smooth itu, betul, semudah itu. Oke, sekarang kita uphill lagi. Yang dipesankan oleh Mas Adi tinggal udah gas aja sampai 2000-an RPM. Karena di situ peak torsi sama peak powernya Mas ya? Iya, ada di 2200. Itu apa? Torsi atau Power. power ya? Kalau torsi? Torsinya di 1100 ada di RPM 1200 sampai 1600. Yang sini boleh? Boleh, mau coba boleh silakan. Ini agak slow aja. Ya, tinggal mainkan remnya sambil rem juga. Dan ini yang lebih curam turunannya teman-teman. Tinggal pakai rem aja. Emang seenteng itu. Ya saya merasa bahwa bener dimensinya besar, cuma secara sistem kerja sih dia sungguh membantu. Termasuk air brake-nya ya Mas Adi ya. Betul dong. Air brake-nya Ngentengin kerja. nyentengin kerja driver bener.
play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Teman-teman, jadi salah satu keistimewaan dari truk Exor-nya Mercy ini adalah dia sudah mencapai Euro 4. Artinya dia sudah ramah lingkungan, dan itu dicapai salah satunya dengan penggunaan AdBlue ini. Dan AdBlue itu secara unsur adalah pupuk urea. Betul, nggak salah dengar, pupuk urea yang sekitar 37,5%. Kemudian ditambahin sama air 62,5% berarti ya. Lalu AdBlue itu ini cuma 50 liter nih kapasitasnya. Kemudian tangki bahan bakarnya ini sekitar 260-an liter. Kok bedanya jauh banget, kok terlalu dikit? Memang secara penggunaan dia sangat sedikit. Ini sekitar 3% lah dari penggunaan bahan bakar. Dan bahan bakar ini konsumsinya itu beda-beda. Tapi umumnya kita bisa bilang sekitar 3 km per liter. Jadi ya menurut saya ini adalah salah satu cara yang cerdas untuk menjaga langit tetap biru. Oke, ini sekali lagi Exor 2528 CX teman-teman, yang paling baru, yang sudah Euro 4. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang suka atau pengen bawa truk sebesar ini, saya doain mudah-mudahan tercapai. Karena saya pun juga suka. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.